Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Saya sungguh bersuka cita boleh menjumpai Bapak Ibu sidang jemaat dalam Sarapan Rohani pada hari ini. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang besar bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada dalam kasih karunia Allah. Saat ini ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Allah Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita akan baca bersama-sama dalam dua bacaan. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 61 ayat yang ke-11 dan yang kedua Lukas 13 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan bagi kita. Seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Yang kedua, kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku mengumpamakannya? Ya seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yang berbahagialah kita yang mendengar juga melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan tema atas perenungan firman Tuhan ini, pertumbuhan iman memunculkan kualitas hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan pentingnya pertumbuhan iman yang memunculkan kualitas hidup yang baik, sebagaimana yang digambarkan dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat yang ke-11 dan juga dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita gambaran yang luar biasa tentang bagaimana iman bertumbuh dalam kehidupan kita, memunculkan buah-buah yang penuh kualitas dan memberkati orang lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yesaya 61 ayat 11 dikatakan, seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan digambarkan sebagai yang aktif dalam menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian. Tuhan menggunakan gambaran alam. Bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan kebun menumbuhkan benih. Seperti halnya benih yang ditanam di tanah, iman kita perlu ditanam di dalam hati kita, dan Tuhan yang akan membuatnya bertumbuh. Iman yang bertumbuh ini akan menghasilkan kebenaran atau keadilan dan puji-pujian yang nyata di hadapan banyak orang. Iman yang kuat tidak hanya memberi manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga akan menjadi kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan di hadapan bangsa-bangsa. Dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-9, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi untuk menggambarkan kerajaan Allah.
Dia berkata bahwa kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang sangat kecil, tetapi setelah ditabur, biji itu tumbuh dan menjadi pohon besar di mana burung-burung dapat bersarang di cabang-cabangnya. Ini adalah perumpamaan yang indah tentang bagaimana iman yang kecil sekalipun, jika dibiarkan bertumbuh, dapat menjadi sesuatu yang besar dan kuat. Biji sesawi mewakili iman yang kecil dan sederhana, namun ketika iman itu bertumbuh, dampaknya menjadi besar, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Iman yang bertumbuh memancarkan pengaruh yang positif, menyediakan tempat bagi orang lain untuk menemukan penghiburan, kedamaian, dan juga dukungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan iman seperti digambarkan dalam kedua teks pada hari ini menghasilkan kualitas hidup yang dapat kita rasakan dan orang lain juga menikmatinya. Beberapa hal yang harus kita munculkan sebagai kualitas hidup dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama adalah kebenaran atau keadilan. Ketika iman kita bertumbuh, kita harus menghasilkan buah kebenaran, yaitu hidup yang dijalani sesuai dengan kehendak Allah, dan dalam menjalani hal ini, maka kebenaran itu akan tercermin dalam keadilan yang kita lakukan kepada sesama, dalam kasih, dan dalam memperjuangkan segala sesuatu yang benar dalam hidup kita. Yang kedua, kualitas hidup yang muncul dari iman yang bertumbuh adalah kasih dan kepedulian kepada sesama. Seperti pohon yang besar, iman yang bertumbuh memberikan ruang bagi orang lain. Kita menjadi tempat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan kasih, perhatian, dan dukungan dari hidup kita. Burung-burung yang bersarang pada pohon menggambarkan bagaimana orang lain dapat datang dan menemukan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Yang ketiga, kualitas hidup yang muncul dari iman yang bertumbuh adalah puji-pujian dan pengakuan akan Tuhan. Iman yang bertumbuh menghasilkan puji-pujian bagi Tuhan, artinya bahwa hidup kita menjadi kesaksian yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika orang melihat kebaikan yang kita lakukan, mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan. Yang keempat, kualitas hidup yang muncul dari iman yang bertumbuh adalah ketekunan dan ketabahan. Pertumbuhan iman membuat kita mampu bertahan dalam segala tantangan hidup. Kita tahu bahwa Allah sedang bekerja menumbuhkan iman kita, dan itu memberi kita kekuatan untuk tetap teguh di tengah kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 4 hal yang bisa muncul sebagai kualitas hidup kita dari iman yang bertumbuh, yaitu kebenaran dan keadilan dalam hidup kita, kasih dan kepedulian kepada sesama, puji-pujian dan pengakuan akan Tuhan, juga ketekunan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam iman, memunculkan kualitas hidup yang memberkati, menginspirasi orang lain, dan lebih daripada itu memuliakan Tuhan. Selamat hidup bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, sehingga pertumbuhan iman dalam hidup kita akan memunculkan kualitas hidup yang baik dalam relasi kita dengan sesama,
dan dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi kami, Tuhan telah menaruhkan iman, memberikan iman kepada kami, sehingga dengan iman kami menerima anugerah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, sehingga kami akan memunculkan kualitas hidup yang baik, yang benar, dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Pada hari ini kami berdoa ya Tuhan, berkenan Tuhan memampukan kami menjalani kehidupan kami dalam kekuatan dan keyakinan iman, dalam terus berusaha, bekerja, bergantung dan mengandalkan Tuhan, sehingga berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam kondisi tidak sehat, yang sakit, yang menderita, yang berbeban berat. Kami mohon Tuhan menjamah melawat mereka, sehingga mereka menerima pemulihan dan kesembuhan yang sempurna yang dari Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami memohon Tuhan menuntun keluar masuk kami, sehingga kami aman dalam perlindungan kuasa Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami ya Allah. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini. Selamat terus hidup bertumbuh di dalam iman, sehingga kualitas hidup kita menjadi berkat. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Shalom.